Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Di sini berdirinya kami di sini adalah untuk menjelaskan mengenai materi transformasi geometri. Jadi sebelum melanjutkan materi yang akan kita bahas, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Nurul Fadila. Saya Nabila Zahra Farida. Saya Fadila Rahmadianti. Saya Teri Dian Wulandari. Saya Citra Murtado. Saya Ibrahim Mahardika. Jadi untuk semuanya, kalangan dari teman-teman ataupun ibu dan guru bisa saksikan video yang satu ini. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Jerry Prado akan memaparkan materi mengenai materi lanjut yang mengenai tentang transformasi geometri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rotasi. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan materi tersebut oleh Fadila, tapi sekarang di sini saya ingin menjelaskan materi yakni adalah rotasi. Oke, lanjut. Rotasi adalah suatu perputaran yang dimana perputaran ini adalah memutar setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik acuan. Nah, kita bisa lihat di sini contoh ada suatu gambar yang direfleksikan akan menjadi berubah. Mungkin ini agak sedikit salah gambar. Harusnya kalau bisa ada 290 derajat, huruf T-nya akan di bawah. Ini salah gambar. Gak apa-apa, yang penting kita sudah menjelaskan bahwa rotasi adalah suatu perputaran yang berdasarkan dengan sudut. Lanjut, rotasi ini memiliki suatu garis besar ya, dimana ketika kita mendapatkan sudut positif, dia akan berlawanan arah jarum jam. Kita tahu bahwa jarum jam itu memutari ke kanan. Jadi ketika dia berlawanan, maka dia akan memutar ke kiri. Itu akan menandakan bahwa dia itu sudutnya positif. Lalu sudut negatif ialah sama dengan jarum jam. Dengan rotasi yang bisa dibilang kalau misalkan dia itu plus 90 derajat di rotasinya, dia akan menghasilkan mini, x. Begitu juga dengan minus 270 derajat, dia akan menghasilkan mini, x. Dan juga kalau misalkan dia minus 50, dia akan kebalikan dari yang atas. Selanjutnya, ketika dia plus 90 derajat, minus atau positif, dia akan dua simbol ini dua-duanya akan berubah. Lanjut. Nih, misalkan ada suatu soal di mana contohnya ialah ketika kita diberikan as min 1,5 akan dirotasikan 90 derajat, dia akan menghasilkan mini, x. Kita tahu di sini x, y kan awalnya. Karena dia itu 90 derajat, maka tidak y di sini ke depan dengan ditambahkan minus, dan juga x-nya tinggal dipindahkan ke belakang. Gitu cara cepatnya. Tapi bisa juga dengan menggunakan trigonometri dengan rumus cos alpha, min alpha, sin alpha dikali sama cos alpha. Itu juga bisa. Tapi kalau misalkan saya lebih simpelnya seperti ini karena lebih mudah dipahami. Lanjut. Terus menentukan hasil translasi. Tentukan koordinat titik sudut segitiga berikut serta dilakukan sebelah belajar dengan acuan titik pusat. Oke, kita bisa lihat bahwa di sini ada titik 4,3, 2,1 dan 5,1. Ketika kita ingin merotasikan 90 derajat, berarti sesuai dengan aturannya sebelumnya, dia akan berubah dari segi minusnya. Ketika dia itu 4,3 akan menjadi minus 4, saya akan tulis. Ada suatu titik A suatu titik misalkan A nya itulah 4,3 ditranslasikan ke derajat, sudah otomatis dia akan menjadi min 4,3. Begitu juga dengan B 2,1. Kalau ditranslasikan, dia akan menjadi min 2, min 1. Nah, begitu juga dengan 5,1 teman-teman. Jika kita translasikan minus 10 derajat, itu akan menghasilkan min 5 dengan 1. Gitu. Cara cepat seperti itu.
Lanjut. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa misalkan yaitu 4,3 akan menjadi min 4,3. Ya, boleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadiati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai refleksi transformasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Iva juga. Jadi mengenai transformasi refleksi. Transformasi refleksi merupakan pencerminan pada suatu bidang atau suatu titik tertentu. Jadi untuk refleksi sendiri dalam transformasi itu ada beberapa macam. Jadi untuk yang pertama ini adalah refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y misalkan kita terhadap titik A. Titik A yaitu A dan B, di mana A dan B ini yang berubah atau bayangannya adalah nilai si B-nya itu sendiri. Jadi seperti yang kita lihat di grafik pada gambar tersebut, kita lihat ini titik A dan B itu dicerminkan titiknya menjadi bayangannya A min B. Dan untuk matriks transformasinya adalah sebagai berikut. Jadi mencari bayangannya adalah seperti ini dan hasilnya akan sama seperti sebelumnya, yaitu A min B. Yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y, misalkan pada titik A dan B, ketika direfleksikan itu akan merubah si nilai A-nya itu sendiri. Jadi A-nya itu menjadi min dan B-nya itu tetap. Seperti pada grafik berikut. Jadi pencerminan A dan B itu akan dicerminkan atau dibayangkan. Bayangannya adalah min A sama dengan min A, B. Dan untuk transformasi matriksnya adalah sebagai berikut, sama hasilnya itu min A dan B. Dan yang ketiga adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X itu kan nilai A dan B-nya ini, jadi nilainya itu dibalik. Nilai si bayangannya adalah B, A. Nih, misalnya seperti gambar berikut ini. Jadi ini adalah garisnya, garis pencerminannya, dan ini adalah titiknya. Ini titik bayangan A itu A, B. Lalu bayangan dari si garis Y sama dengan X ini adalah B, A. Dan untuk matriks transformasinya adalah sebagai berikut. Jadi nilainya kebalik, yaitu B, A. Dan yang keempat adalah garis Y sama dengan min X. Jadi nilainya dia itu sama seperti yang sebelumnya, Y sama dengan X. Jadi nilai dia itu adalah kebalik. Cuman pada jenis kali ini dia itu ditambahkan min. Nah, ini adalah garisnya, dia sama dengan min X, dan ini adalah nilai si A-nya itu sendiri, dan ini adalah nilai bayangannya. Dan untuk matriks transformasinya adalah sebagai berikut. Lalu refleksi yang selanjutnya adalah refleksi terhadap garis O atau 0, yaitu 0,0, di mana titik garis A itu sendiri itu akan bernilai minus. Jadi nilai dia itu tidak kebalik, cuman dia itu ditambahkan angka minus seperti grafik berikut ini. Jadi ada bayangan si A, yaitu ada A dan B, lalu direfleksikan garisnya yang merah-merah ini. Jadi nilainya bayangannya dia adalah min A, min B. Dan untuk matriks transformasinya adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jadi garis X sama dengan H di sini adalah kita bisa lihat grafiknya. Grafiknya itu ini adalah garis X sama dengan H. Pencerminannya adalah sebagai berikut. Jadi nilainya si X sama dengan H hanya itu yang berubah. Ketika X, Y, maka bayangannya tersebut adalah rumusnya adalah 2H min X, Y.
Nah, berikut adalah matriks transformasinya. Jadi sebelumnya kan udah dijelasin tentang grafiknya ya. Dan untuk rumusnya sendiri itu secara umum ialah sebagai berikut. Jadi nilai yang berubah hanya si A-nya aja. Jadi si nilai Y-nya itu adalah tetap. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi garis Y sama dengan K. Garis Y sama dengan K itu nilainya dia itu hampir sama dengan yang sebelumnya. Y sama dengan X sama dengan H. Cuman yang berubah adalah ketika nilai si Y-nya ini berubah menjadi nilainya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah nilai dari si matriks Y sama dengan K. Ini garisnya dan ini adalah nilainya dan ini adalah bayangannya. Lalu untuk rumusnya sendiri secara umum adalah sebagai berikut. Nilai si X, Y, maka yang bayangannya berubah adalah nilai si nilai Y-nya ini sendiri. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keifa Diawandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi translasi. Transformasi translasi adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang data dengan jarak dan arah yang sama, di mana translasi atau A per B artinya memindahkan titik dengan aturan A satuan ke kanan jika A positif atau A satuan ke kiri jika A negatif. Kemudian B satuan ke atas jika B positif atau B satuan ke bawah jika B negatif. Kemudian yang pertama ada translasi pada titik. Bayangan titik A, X, Y pada translasi A per B adalah akan menghasilkan aksen atau A bayangan itu X plus A, Y plus B, atau dapat ditulis seperti ini, atau dengan rumus matriknya seperti ini, dengan keterangan X, Y adalah koordinat titik asal dan A adalah pergeseran ke kanan plus atau ke kiri dengan min, dan yang B pergeseran ke atas itu minus atau ke bawah itu plus, dan X aksen, Y aksen adalah koordinat bayangan titik. Kemudian yang kedua ada translasi pada garis dan fungsi. Untuk mencari cara bayangan dalam sebuah garis, pertama kita harus mengambil titik asal dari sebuah fungsi, misalnya X, Y. Setelah itu, yang kedua kita translasikan titik tersebut sehingga memperoleh titik bayangan X aksen, Y aksen. Yang ketiga, buat persamaan X dalam X aksen dan Y dalam Y aksen. Dan yang terakhir, kita substitusikan persamaan X dan Y ke dalam fungsi yang diberikan. Yang ketiga, ada dua translasi berurutan. Jika titik A, Y, X ditranslasikan berurutan oleh T1 sama dengan AB dilanjut dengan T2, C, dan D, maka berlaku pertama kita translasikan ke persamaan yang pertama dulu ke dalam sini. Setelah kita mendapatkan hasilnya, baru kita translasikan ke persamaan yang kedua ini dengan keterangan A dan C adalah nilai pergeseran secara horizontal, dan juga yang B dan D adalah nilai pergeseran secara vertikal. Kemudian ada ini penulisan rumus jika dalam bentuk matriks seperti ini. Kemudian ada contoh soal. Satu, segitiga ABC mempunyai koordinat A min 3,1, B 2,2, dan C 0,5. Tentukan bayangan segitiga jika ditranslasikan oleh T 3 dan min 3. Pertama, kita translasikan yang titik A dulu, min 3,1 dengan T-nya ini 3 dan min 3. X ini kan min 3, kalau misalnya kita translasikan ke dalam 3, maka dia akan berpindah ke kanan karena
transposnya ini adalah plus. Jadi X bayangannya itu adalah 0, kemudian dilanjut dengan transposisinya. Jika ditranspos ke min 3, maka dia akan bergeser ke sebelah kiri. Jadinya menghasilkan aksen Y-nya itu adalah min 2. Kemudian kita transpos titik yang B dengan 2,2. Seperti cara yang sebelumnya, kalau yang X ini jika ditranspos ke 3, maka dia akan bergerak ke kanan 3 titik. Jadi akan menghasilkan 5, dan yang Y-nya jika kita transpos ke min 3, maka dia akan bergeser 1 titik ke kiri menjadi min 1. Dan untuk titik yang C 0,5, jika kita transpos ke 3,3 akan menghasilkan bayangan 3,2. Ini kita kalau misal memakai rumus X aksen sama dengan X plus A dan Y aksen sama dengan Y plus B. Pertama kita tentuin dulu X-nya yang mana dan transpos A-nya yang mana. Yang ini X aksen sama dengan X plus A, di mana X-nya ini adalah min 3 dan A-nya ini adalah 3, maka hasilnya akan mendapatkan 0. Kemudian yang Y aksen dengan rumusnya itu Y plus B, dengan Y-nya itu adalah 1 dan B-nya itu adalah min 3. Jika dijumlahkan akan menghasilkan min 2. Sekian pemaparan materi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Nabila Zahra yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai transformasi geometri bagian dilatasi. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang rotasi yang dijelaskan oleh Jadid, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas mengenai materi dilatasi. Oke, dilatasi, apa sih dilatasi itu? Secara garis besar atau secara umumnya, dilatasi merupakan perubahan ukuran suatu benda karena faktor skala. Di mana ketika kita ada punya benda sekecil ini, ketika kita dilatasikan dengan faktor skala tertentu, maka ukurannya dapat berubah menjadi sebesar ini. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu sifat-sifat dilatasi berdasarkan faktor skalanya. Yang dimana secara garis besar atau secara umumnya ada 5 poin yang harus kita ingat. Di mana ketika K-nya atau faktor skalanya itu lebih dari 1, maka bayangannya itu diperbesar. Dan letaknya itu sepihak. Puncak dari titik segitiga ini tetap berada di bawah. Ini gambar aslinya. Ketika kita dilatasikan dengan faktor skala lebih dari 1, maka akan diperbesar. Nah, bagaimana sih jika faktor skala ini di antara 0 dan 1? Ingat perkataan saya, di antara 0 dan 1. Maka ini 0, ini 1 kan faktor skalanya. Maka ketika K-nya di antara 0 dan 1, maka dia berada di antara sini. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya jika K di antara 0 dan 1, maka bayangannya diperkecil, namun letaknya tetap sepihak terhadap pusat, di mana titik puncak dari segitiganya tetap berada di bawah. Lalu bagaimana sih kalau misalnya min? Nah, jika K-nya ini min 1, maka bayangannya ukurannya itu sama seperti K sama dengan 1, tetap dia letaknya berlawanan pihak. Kalau misalnya tadi kita tahu bahwasannya titik puncak segitiganya berada di bawah, ketika K sama dengan min 1, maka tinggal dibalik, titik puncaknya berada di atas. Nah, jika K-nya ini kurang dari min 1, maka bayangannya diperbesar, letaknya berlawanan pihak terhadap pusat. Kenapa diperbesar? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya jika min, kalau dikurangin, maka dia akan ke sana kan, gitu. Min 1, min 2, min 3 itu kan misal min 3 lebih kecil dari min 1, ya kan? Otomatis diperbesarnya juga ke sini. Dalam artian ketika dia mendekati 0, maka semakin kecil ukurannya. Jika dia menjauhi 0, maka bayangannya atau bendanya itu semakin besar. Adapun jika K-nya ini di antara min 1 dan 0, di sini ini min 1, ini 0, maka bayangannya diperkecil dari ukuran aslinya, tetapi letaknya itu berlawanan pihak, tetap titik puncaknya itu berada di atas, seperti itu. Next,
Nah, di sini kita akan bahas mengenai sifat dilatasi secara umum berdasarkan titik pusatnya. Jika titik pusatnya itu 0,0, maka dapat diketahui rumus ketika ada titik A, X, Y didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka dapat diketahui rumus Kx dikali Ky, di mana X, Y-nya ini sama-sama dikali dengan faktor skala. Seperti itu. Jika ditransformasikan ke dalam matriks, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, perlu diketahui di sini bahwasanya jika rumus aslinya itu titik asalnya berada di awal, jika ditransformasikan ke dalam matriks, maka titik bayangannya yang berada di awal. Jadi kebalikannya seperti itu. Nah, next di sini kita akan bahas mengenai sifat dilatasi dengan pusat A, B. Nah, kita kan tahu ya bahwasannya sebelumnya itu rumus dilatasi pusat 0,0 itu kan Kx, Ky. Nah, kalau misalnya titik pusatnya itu di A, B, kita bayangin di sini ada titik A, B. Nah, kita bentuk tuh titik X, Y di sini. Nah, kalau misalnya kita sejajarin begini, ini akan terbentuk segitiga, ya kan? Nah, untuk mencari alasnya sini dapat kita temukan alasnya ini sebesar X dikurang A. Kenapa X dikurang A? Karena ini X, sini A. Jadi kalau misalnya kita mau cari panjang dari ini, otomatis kan X dikurang A, seperti itu. Begitupun juga terhadap tingginya. Nah, kalau misalnya kita mau dilatasikan dengan faktor skala K, maka hasil dari bayangan segitiga ini, panjang alas maupun tingginya adalah K kali besarnya dari ukuran awal. Jadi kalau misalnya alas ini X min A, maka bayangannya adalah K dikali X min A. Begitupun dengan tingginya yang awalnya itu Y min B. Kalau misalnya kita dilatasikan dengan faktor skala K, maka akan terbentuk K dikali Y min B. Nah, dari penggambaran ini dapat diketahui rumus bahwasanya ketika kita dilatasikan suatu benda yang pusatnya itu ada di A, B, maka bayangannya adalah aksen sama dengan K dalam kurung X min A ditambah A, K Y min B ditambah B. Atau jika kita transformasikan ke dalam matriks, maka akan terbentuk seperti ini. Kalau tadinya kan di sebelumnya K ini, bentuk ini dikali dengan X dan Y. Nah, kalau misalnya di pusat A, B, bentuk ini dikali dengan X min A dan Y min B, lalu A dan B nya itu ditambah seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui bahwasannya sebuah titik P 2,5 diperbesar dengan skala K dan pusat A 3,2 sehingga didapat bayangan P aksen merupakan min 1, min 26. Nah, di sini kita harus mencari nilai K-nya. Kan kita tahu titik awalnya itu 2,5, ya kan? Menjadi min 1, min 26, di mana faktor skalanya itu K dengan pusatnya itu 3,2. Nah, kita bisa langsung aja untuk mencari P aksen ini, itu kan diketahui rumus yang tadi K X min A ditambah A, K Y min B ditambah B. Langsung aja kita masukin rumus. Berarti K X-nya itu kan 2, min A-nya itu 3, ditambah 3 atau sebagai A, ya kan? Nah, terus koma K Y-nya berapa? Min 5 dikurang B-nya 2 ditambah B yaitu 2. Nah, kalau misalnya kita kita perhitungkan, kalau misalnya kita pakai ini A, B ini bisa kita pindah ruas ke sini. Yang tadinya plus jadi min, sama seperti ini, ya kan? Ini 3 dan 2 bisa kita pindah ruaskan ke sini. Yang tadinya plus jadi min. Berarti min 1, min 26 dikurang 3,2 sama dengan, udah tinggal dikali jadi 2, min 3 sama dengan min 1, min 1 dikali K sama dengan min K, min 5 dikurang 2 sama dengan min 7, min 7 dikali K sama dengan min 7K. Berarti hasilnya adalah min 1, min 26, min 3,2 sama dengan min K, min 7K. Kalau misalnya kita perhitungkan lagi,
min 1 dikurang min 3 itu sama dengan min 4, min 26 dikurang 2 itu sama dengan min 28, sama dengan min K, min 7K. Kita ketahui di sini min 4 ini kan nilainya sama kayak min 3, min K, maaf. Nah, berarti kalau misalnya kita mau nyari nilai K-nya, secara mudahnya itu min 4 sama dengan min K. Ada min 2 di sini bisa kita coret, berarti K sama dengan 4, seperti itu. Nah, contoh soal 2-nya, contoh soal yang kedua, jika titik P 9,6 didilatasi dengan skala K dan pusatnya 0,0 sehingga diperoleh bayangan P aksen sama dengan P aksen A, 4, maka nilai A adalah, lagi-lagi kan di awal kita kan mencari nilai K, sekarang kita mencoba untuk mencari nilai A. Nah, kita ketahui bahwasannya P aksen ini diperoleh dari K0, 0K, atau dalam artian itu Kx, Ky, ya kan? Nah, berarti A, 4 sama dengan X-nya 9, berarti kan kalau Kx, berarti kan 9 dikali K, 9K, min 6K. Min 6K ini didapat dari Ky. Nah, sebelum kita mencari A-nya, kita harus tahu dulu nih, K-nya itu berapa sih? Nah, kita bisa cari dari 4 dan min 6K ini. 4 sama dengan min 6K. Kalau misalnya kita pindah ruaskan, jadinya K sama dengan 4 per min 6, sama dengan kita perkecil lagi jadi min 2 per 3. Nah, kita udah tahu nih K-nya min 2 per 3. Kita masukin deh ke rumus yang sini. A sama dengan 9K. K-nya ini diubah jadi min 2 per 3. 3 sama 9-nya dicoret. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Jadi A adalah min 6. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya perihal dilatasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurfadila. Di sini saya akan menjelaskan transformasi dengan matriks. Transformasi matriks yang bersesuaian yaitu bayangan matriks transformasi X titik asal. Jadi X aksen Y aksen sama dengan A, B, C, D, terus X, Y. Nah, untuk keterangannya itu A, B, C, D itu adalah bilangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan transformasi komposisi, di mana pengertiannya itu transformasi yang diperoleh dari gabungan dua transformasi atau lebih. Nah, di sini ada dua nih, di mana yang pertama itu jika titik A ditransformasikan pertama oleh T1 dan dilanjutkan T2, maka A, X, Y ditransformasikan pertama jadi A aksen, X aksen, Y aksen, ditransformasikan kedua jadi A2 aksen, X2 aksen, Y2 aksen. Nah, untuk keterangannya itu A aksen sama dengan MK1 yaitu matriks transformasi pertama dikali A, atau sama A2 aksen yaitu matriks transformasi kedua dikali matriks transformasi pertama dikali A. Lalu yang kedua, jika titik A ditransformasikan pertama oleh T1, dilanjutkan oleh T2, dan dilanjutkan lagi oleh T3, maka AX, XY terus ditransformasikan pertama A aksen, X aksen, Y aksen, ditransformasikan kedua A2 aksen, X2 aksen, Y2 aksen, ditransformasikan ketiga A3 aksen, X3 aksen, Y3 aksen. Nah, untuk keterangannya A aksen matriks transformasi pertama dikali A, A2 aksen matriks transformasi kedua dikali matriks transformasi pertama dikali A, A3 aksen matriks transformasi ketiga dikali matriks transformasi kedua dikali matriks transformasi pertama dikali A. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Selamat menunaikan ibadah puasa.